Gitu. Aman, Pak. Oke, sekarang saya Zahwa mau melanjutkan pemaparan yang tadi dilangsungkan oleh Bang Afdal tentang sistem desain dari Clean Agent itu sendiri. No. Nah, jadi untuk mendesain sistem desain si Clean Agent itu ada beberapa step inti yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah untuk mendetermine dari konsentrasi desain itu sendiri. Kemudian untuk total agent quantity atau jumlah si agentnya itu sendiri. Kemudian untuk menentukan maksimum discharge waktunya. Selanjutnya juga nggak lupa buat kita selektif memilih material pipe dengan ketebalan dan pressure ratingnya berapa yang cocok untuk si clean agent tersebut. Selanjutnya karena kita udah memilih material dari pipa itu sendiri dan ketebalannya juga kita harus wait. Nah, kita juga harus mendesain si networknya. Jadi nanti mau kayak gimana discharge-nya, apakah ada hambatan atau enggak untuk memilih nozzle-nya juga. Jadi nanti keluar dari nozzle-nya itu konsentrasinya itu sesuai dengan clean agent yang kita pilih. Jadi terus kemudian kita harus mengevaluasi dari kompartemen untuk menyimpan si clean agent-nya, apakah dia over atau under pressurized. Jadi kalau misalnya apa jangan sampai tuh dia di dalam si kompartemen itu terlalu tinggi pressure-nya atau bahkan ada beberapa clean agent yang butuh vent atau ventilasi jika kalau dibutuhkan. Dan yang terakhir, kita juga harus memilih minimum agent hold-nya itu. Jadi minimum untuk di kompartemen itu minimumnya berapa requirement-nya. Jangan sampai dia bocor. Jadi 3 poin penting yang harus kita perhatikan untuk dalam sistem desain clean agent itu. Yang pertama harus ada sistem deteksi, terus sistem actuation itu kalau misalnya beneran terjadi, dan sistem alarmnya gimana. Jadi itu penting untuk sistem clean agent itu sendiri. Kemudian ada juga integritas dari enclosure, dari si tabungnya, tempat menyimpan si clean agent itu sendiri. Jadi jangan sampai eh, disimpan, tapi pas lagi kita butuh nggak bisa dipakai. Jadi harus kita perhatikan dari openingnya, tergantung pintu dan ventilasinya. Jadi harus rapet lah sebelum kita gunakan saat discharge. Dan yang terakhir itu harus kita perhatikan juga eh, penginstalannya kayak sebelum kita keluarin, karena kan eh, clean agent itu nggak bisa di tunggu. Aku udah pakai video nggak sih? Belum, Ah, sumpah, beneran. Nggak ada videonya ya? nggak ada video. Video apa? Muka, video muka. Oh, Udah, ada, udah. Ada kan? ada. Hah? Ada. Kirain nampilin video. Oh, kirain dari awal lagi, kira apa? Maaf, Pak. Oke, yang terakhir itu tadi installation in room with unclosable opening. Misal tuh kayak ada yang tadi Bang Afdal bilang kayak misalnya tentang kalau elektronik kayak gimana kan dia pasti rapat-rapat kan. Jangan sampai pas kita semprot si clean agent, kompartemennya tuh malah rusak. Jadi kita mungkin harus tambahin fan lah atau apalah seperti itu. Next. Nah, dari sistem desain itu ada beberapa hal lagi yang harus kita perhatikan. Yang tadi kita udah sebutin termasuk kayak desain concentration-nya berapa, konsentrasi yang mau kita pakai itu berapa, terus jumlahnya berapa, waktu selama discharge maksimalnya berapa, dan saya sampai sistem discharge. Oke. Desain concentration itu ada dua yang harus kita pertimbangin, yaitu
untuk memadamkan dari api itu sendiri, sama faktor desain lainnya. Jadi untuk pemadaman api itu sendiri, itu udah dites sebelumnya kan. Jadi makanya ada standar ISO sama standar NFPA. Jadi awalnya itu eh, standar-standar ini tuh diperoleh dari small scale testing, testing dalam skala kecil, dalam skala besar. Terus abis itu baru dapat approval dari laboratorium independen sampai adanya safety factor tambahan. Jadi awalnya itu si Halon 1301 itu yang tadi Bang Stephen udah ceritain, itu konsentrasinya itu dilihat dari cup burner. Jadi setelah melakukan percobaan tersebut, akhirnya diputusin safety factor-nya 20% dengan minimum 5% untuk all application. Jadi 25 berarti ya. Nah, tapi kalau untuk heptan fire itu, design concentration-nya itu boleh dari 3,5 sampai 4,7 dengan safety factor-nya itu 20%. Jadi konsentrasinya si heptan, tapi safety factor-nya 20%. Dan ISO ini nih awalnya itu eh, justru lebih gede gitu. Eh, Desain concentration-nya dibanding sama NFPA 2001, yaitu sebesar 30%, tapi kalau NFPA cuma 20%. Terus setelah ada full scale test, ada tes dalam skala penuh ya, ya dalam skala besar itu, jadi ternyata 20% itu masih kurang. Jadi NFP itu harus ditambah gitu. Akhirnya di-improve sampai ke 40, kayak mau di-improve lah sampai 40. Akhirnya keluar tuh first edition si ISO ini wajib 30%. Tapi NFPA 2001 akhirnya ngikutin si ISO aja 30% tapi ini untuk kelas B hazard, bukan yang kelas A. Kalau weakness in minimum design ini juga diidentifikasi, akhirnya di-increase lagi safety factor-nya. Dan untuk kelas A, tadi karena kelas B kan 30. Kalau kelas A itu sampai 35%. Nah, ini dia yang tadi jelasin. Ini komparasi dari Clean Agent itu eh, dalam kebakaran heptan MEC atau heptan fire itu akhirnya dibandingin sama NFPA 2001 sama 2008 itu berapa persen yang tadi kan sorry, kalau yang tadi kan 3,5 sampai 4,7 awalnya safety factor, tapi kan kalau untuk berbagai clean agent ini kan banyak yang lebih gede gitu ya. Nah, ini akhirnya kenapa dipilih Heptan MEC, karena dia tuh ini independen dari delivery hardware-nya juga dia independen, terus dia konsisten untuk berbagai lab gitu, sama dia itu kayak paling parah, kayak worst case scenario, makanya kan dia jadi standar karena kalau si karena Heptan ini udah parah, apalagi yang lain gitu kan. Nah, akhirnya dibandingin sama Class A design untuk NFPA 2001 persennya berapa, dan bisa kita lihat di di tabel ini selanjutnya. Nah, yang kedua itu design factor. Design factor ini maksudnya si NFPA 2001 itu pengen untuk meningkatkan jumlah agent quantity itu, clean agentnya itu untuk berbagai instalasi. Jadi untuk berbagai kondisi di mana safety factor minimum yang tadi itu mungkin nggak cukup. Jadi kenapa design factor ini itu penting banget, karena apa kan clean agent itu kan nggak mungkin lurus-lurus aja gitu kan desainnya. Pasti kayak ada T-junctionnya gitu, kayak ada apa sih ngomongnya? Persimpangan. Persimpangan kayak T gitu. Ada yang 4, ada yang 7 bahkan. Jadi tuh eh, adanya peraturan design factor ini biar nanti tuh kalau misalnya dia lebih dari 4 atau 5 itu tetap tetap cukup lah buat si clean agent itu sendiri buat bekerja kayak secara maksimal. Nah, setelah design concentration, kita harus tentuin jumlah agentnya berapa, jumlah agentnya berapa, jumlah weight-nya berapa. Nah, ini ada dua, tadi kan ada halocarbon agent sama inert.
Nah, ini kalau untuk menentukan jumlah berat si halokarbon agent, ini rumusnya ini. Jadi V itu volume dan S-nya itu spesifik volume si apa clean agent-nya itu sendiri ditentuin dari sini. Nah, S itu kan K1 tambah K2 dikali T. Ini K1 K2 itu ini konstanta dari masing-masing jenisnya. Ini halokarbon, kalau inert yang ini. Ada halon, ada Fe13, ada bla bla. Terus inert gases-nya ada argon, argonite, inergen yang paling sering kan. Nah, ini ada English sama SI unit. Kita pakai sesuai kebutuhan aja. C di sini nih konsentrasi yang apa yang kita pakai di sistem kita. Nah, sementara untuk inert gases itu sedikit beda rumusnya. Jadi ini turunan untuk apa? Turunannya itu dari kalau tadi kan biasa aja gitu ya. Ini kayak ada pakai logaritma terus X-nya itu di sini volumenya itu khusus di 70 derajat Fahrenheit karena ini inert. Tadi kayaknya Bang Steven udah jelasin juga yang maksimal 70 derajat Fahrenheit itu. Dan akhirnya sama kayak apa halokarbon tadi, akhirnya kayak gini. Maksudnya pakai rumusnya kayak gini ya buat dapet si volume inert gasnya berapa yang harus dibutuhkan. Dan kemudian ada discharge time. Discharge time itu maksudnya ya waktu maksimal yang harus apa yang pokoknya maksimal dari kenapa sih? Nah, waktu maksimal yang boleh untuk halokarbon di sini tuh 10 second. Kenapa cuma 10 detik? Karena ada 4 objektif yang harus dipenuhi, yaitu untuk flow rate-nya itu harus tetap tinggi pas dia keluar dari nozzle. Karena jadi mixing pas dia masih di dalam chamber atau dalam enclosure itu tuh harus segitu gitu. Harus maksimal 10 detik biar dia flow rate-nya tetap tinggi. Terus untuk kecepatan dari pipe-nya juga apa ya flow-nya tuh nggak apa ya tersendat-sendat. Kan kalau kita buka keran air aja misalnya suka ada yang apa ya deras terus tiba-tiba nggak deras. Gimana tuh ngomongnya? Pokoknya velocity-nya harus tetap dan yang ketiga itu kita harus melimit. Jadi dia maksimal 10 detik itu dia harus ngelimit decomposition produknya. Decomposition produk itu tuh eh, sisa. Jadi kayak misalnya disemprot gitu kan. Misalnya 1 kilo, tapi ternyata tuh dari 1 kilo itu dia cuma bisa madamin api misalnya berapa watt. Beda sama bahan yang lain, dia 1 kilo udah bisa madamin api misalnya 100 watt. Jadi kayak semakin dikit decomposition product, jadi semakin bagus gitu. Terus yang keempat itu minimizing direct, ini udah pasti minimizing direct and indirect fire damage itu jadi kalau apa kebakarannya cepet terjadinya kayak misal dalam 10 detik udah gede gitu. Nah ini nih dia harus cepet kerja, makanya dia harus 10 detik. Itu untuk halokarbon. Tapi kalau untuk gas yang inert, discharge time-nya itu bisa lebih lama. Jadi kalau untuk kelas A sama kelas C itu eh kelas A itu 120 detik, kalau kelas C sama kelas B itu 60 detik. Kenapa? Soalnya dia tuh nggak apa nggak begitu memproduksi apa thermal decomposition product beda sama halokarbon dan dia juga bisa meminimalisir fire damage terus sama waktu dalam burning di atmosfer kita yang apa oksigennya tuh dikit kayak yang tadi jelasin sama Bang Steven di awal. Jadi pokoknya jangan sampai sebelum dia apa nge-reach LEL lower explosive limit itu dia nggak bisa madamin gitu. Jadi kayak pokoknya harus minimize direct fire lah sebelum dia kayak gede. Nah, membahas tentang apa sih decomposition product dari tadi. Jadi tuh thermal decomposition product itu sendiri itu kayak apa itu ngomongnya?
ya sebenarnya sisa gitu, kayak the size of the fire at ini kan the primary variable determining the level of decomposition itu kayak apa ya ngomongnya. Jadi ukuran api pas dia waktu discharge itu harus kayak lebih dikit gitu dibanding sama kayak yang kayak halon sama yang lainnya. Kita lihat aja langsung ke sini deh. Nah, jadi kayak gini kita bisa lihat kalau jadi ada 3 keadaan di sini ya. Ada yang previous studies-nya itu di ruangan 28 meter kubik sama 1,2 meter kubik. Terus kalau ini Coast Guard testnya ini sampai 500 meter kubik. Bisa kita lihat di sini halon tuh yang bulat bulat tanpa dot ya. Bulat tanpa dot ini rata-rata bulat sama bulat tanpa dot ini di bawah gini kan. Kayak tunggu, kayaknya harus pakai ini. Wait. Ini bukan sih. Bukan. Kelihatan nggak merah-merah? Assalamualaikum. Belum, belum, Kelihatan ini nggak kayak merah-merah gitu? belum, Nggak belum. ya? Oh, belum sih. Nah, ini kayak, nah segini aja deh. Nah, si halon itu kan rata-rata lebih rendah daripada clean agent yang lain ya kan. Jadi tuh dia butuh konsentrasinya itu, hasil dekomposisi dia itu lebih rendah dibanding clean agent yang lain. Padahal untuk 2 kW 2 kilowatt per meter kubik misalnya di sini. Si halon cuma butuh sekitar berapa nih? Ya pokoknya masih di bawah banget, cuma butuh segini, maksimalnya aja segini. Tapi kalau yang lain bisa sampai segini. Berarti karena thermal dekomposisinya itu kan semakin dikit semakin bagus. Jadi istilahnya halon tuh lebih efektif dalam me, extinguish fire untuk memadamkan api. Gimana nih? Nama lagi deh. Nah, selanjutnya ini juga masih sama kayak yang tadi. Itu ini data ini era ini kesimpulannya sebenarnya. Data dari 3 seri fire test itu dari sini apa yang 28, 1,2, 5, 26 ini era dites. Kalau yang ini dia Hepton fire, kalau ini Hepton pool sama spray fire. Intinya tetap sama, ternyata si halon itu lebih dikit discharge-nya, yaitu kayak masih di bawah dibanding yang lain. Cuma kenapa sekarang diperdikit bahkan dilarang ya karena merusak alam. Eh, Dan ini toxicity-nya kali ya. Jadi human health effect of hydrogen fluoride atau tadi HF. Tadi kan kita lihat konsentrasi HF-nya dari 0 sampai 6.000. Nah, ini tuh walaupun si yang lain itu lebih lebih ramah lingkungan, tapi ternyata human health effect-nya itu lebih gede. Karena kalau exposure time-nya cuma 2 menit aja nih. Tapi ppm-nya kayak tadi ada yang sampai ribuan gitu, reaksinya macam-macam. Kayak ada slight eye and iritasi mata dan hidung, terus iritasi di respirasi mata, dan terus abis itu banyak bisa dilihat sendiri. Dan yang terakhir kalau dari saya itu sistem discharge effect. Sistem discharge effect itu apa sih? Jadi clean agent itu kita lihat ada liquid, gas, atau two phase discharge itu mau lihat lewat nozzle, jadi dia nanti bakal apa ada yang high velocity jets atau pakai dia spray atau dia over under pressurized tekanannya itu tinggi atau rendah, terus movement di dalam si objeknya itu kayak gimana, terus kompartemen presurisasinya juga harus ada yang pakai fan atau enggak, tapi kalau yang harus pakai fan itu biasanya inert gases. Terus konfigurasi dalam sensitive high speed hard disk computer equipment itu
Misal kayak dalam electrical itu, jadi clean agent-nya itu kan takutnya ngerusak kompartemen ya. Jadi kayak harus, misal harus apa ya, kita pilih clean agent yang benar-benar ini, terus discharge-nya juga yang harus nggak keras gitu. Misal kayak pakai spray atau apa gitu. Jadi atau lebih lama. Nah, di sini kalau misalnya buat komputer, kalau waktu discharge-nya lebih lama, mungkin bisa mengurangi resikonya. Nah, baik. Sekian dari saya. Lanjut, Bang Pandi. Mau next part lagi atau gimana? Oh, ini sudah. Next part aja berarti. Oke, baiklah. Sampai berjumpa di... Aduh, tolong. Bye. Oh, iya. Assalamualaikum.